akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tari untuk anak-anak dan apa tujuan pembelajaran seni tari. Sebelum saya membahas tentang apa yang dimaksud dengan tari untuk anak-anak, saya ingin membahas tentang tari menurut para ahli. Pertama, menurut Lincoln Kirsten, tari berasal dari bahasa Inggris, kemudian disarikan lagi berasal dari bahasa Prancis yaitu danse. Keduanya berasal dari bahasa Jerman kuno yaitu Danson, yaitu katanya stretch atau regangan dan drag atau tarikan. Menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan ritmis yang indah. Jadi, tari dalam bentuk seni merupakan aktivitas khusus yang bukan hanya sekedar ungkapan ekspresi sosial emosi semata atau mengungkapkan perasaan melalui gerak semata tanpa adanya arah dan tujuan, melainkan tari dalam bentuk seni merupakan stimulus untuk menstimulus saraf otak kinestetik manusia dalam perwujudan bentuk pola-pola tertentu yang konstruktif. Jadi, apa yang dimaksud dengan tari anak-anak yaitu bentuk ekspresi individu melalui gerakan-gerakan yang ritmis, melalui iringan lagu yang gembira, dengan sesuai tujuan kognitif edukatif untuk anak-anak atau anak usia dini. Adapun yang kedua, apa tujuan pembelajaran seni untuk anak-anak? Yaitu untuk mengenalkan seni tari kepada anak-anak sehingga anak-anak suka tertarik untuk mempelajari seni tari. Dan dalam prosesnya, anak-anak dapat mengungkapkan kreativitas kemampuan anak-anak melalui gerakan-gerakan yang dia ciptakan sendiri. Adapun erat kaitannya dengan pembelajaran untuk anak usia dini, untuk mengatur, mengontrol kemampuan kognitif kasar, kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus anak. Adapun apabila tari dilakukan secara bersama-sama oleh anak-anak, maka akan dapat mampu meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak, kemampuan untuk mengatur emosi anak, dan meningkatkan daya pikir anak. Terima kasih. Perkembangan motorik yang dicapai melalui pembelajaran tari. Melalui kegiatan pembelajaran tari, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar. Istilah-istilah yang berlawanan seperti cepat atau lambat, tinggi atau rendah, naik atau turun dapat membantu memberikan arahan terhadap gerakan anak, sehingga membuat pola gerakan anak lebih produktif. Salah satu aspek yang terdapat dalam kegiatan ini adalah gerak dasar. Selain dapat melatih gerak dasar, melalui kegiatan menari, anak juga dapat menyalurkan kebutuhan untuk bergerak secara ekspresif dan kreatif melalui tari. Anak dapat mengekspresikan keinginan, perasaan, dan ide dalam pikirannya. Kegiatan pembelajaran tari sebagai bahan penting dari keseluruhan pengalaman gerak yang memberikan sambungan, berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar anak.
1940 serta Miss World pada tahun 1983 dalam Suyanto 2005 halaman 50 sampai dengan 51 menyebutkan perkembangan motorik pada anak mengikuti beberapa pola untuk bisa menerima pembelajaran seni tari, yaitu yang pertama yaitu continuity atau bersifat kontinu atau berkesinambungan, yaitu dimulai dari gerakan yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks sejalan dengan bertambahnya usia anak. Adapun contoh dari gerak continuity yaitu awan ditiup angin, riak dari air terjun, ataupun burung terbang bebas. Kemudian yang kedua ada uniform sequence atau memiliki pola tahapan yang sama. Semua anak memiliki pola tahapan yang sama meskipun kecepatan tiap anak untuk mencapai tahapan tersebut berbeda. Artinya, anak memiliki tahap yang sama, namun guru tidak bisa memaksakan bahwa semua anak mampu pada waktu yang sama. Kemudian yang ketiga adalah maturity atau kematangan, di mana kematangan ini dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf yang ada pada fisik anak. Sel saraf telah terbentuk saat anak lahir, tetapi proses myelinasinya masih terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian. Untuk itu, dalam seni tari, guru juga harus menyesuaikan tari dengan kemampuan fisik anak karena perkembangan fisik anak juga berbeda-beda. Nah, kemudian fungsi dari iringan tari yaitu yang pertama, sebagai penguat gerakan tarian atau ilustrasi. Yang kedua, sebagai pendukung gerakan dari para penari atau pengiring. Yang ketiga, sebagai pendukung suasana atau disebut juga dengan sebutan musik ilustrasi dalam tarian. Yang keempat, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Yang kelima, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan. Yang keenam, sebagai rangsangan bagi penari. Yang ketujuh, mendukung jalannya pertunjukan. Yang kedelapan, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tarian. Dan yang kesembilan, membantu mempertegas ekspresi gerak. Metode pembelajaran anak luar biasa. Metode yang tepat bagi anak dalam pembelajaran tari. Yang pertama ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi dalam pembelajaran tari pada anak usia dini dilakukan dengan cara setelah guru bercerita tentang tema tari dan kiranya anak sudah memahami materinya, selanjutnya guru mencontohkan gerakan tari. Guru menjelaskan sambil mencontohkan gerakan kepada anak, karena kita tidak bisa membiarkan anak belajar sendiri. Yang kedua, metode storytelling. Metode ini dilakukan dengan cara guru menceritakan langsung kepada anak mengenai pembelajaran tari. Yang ketiga, metode karya wisata. Metode ini dilakukan dengan cara guru dan murid terjun langsung ke lapangan atau melihat langsung pertunjukan seni tari. Dan yang terakhir ada metode rangsangan audiovisual dan kinestetik. Metode ini bisa dilakukan dengan cara memperhatikan dan memperdengarkan anak murid tentang tari melalui video atau musik yang berkaitan dengan pembelajaran seni tari.